Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tidak lupa pula bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-28 dan 29 dari suratul Kahfi. Ayat 28 dan 29 adalah dua ayat yang menerangkan tentang perintah Allah. Perintah Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perintah pertama, perintah supaya Rasulullah bersabar bersama dengan orang-orang yang telah beriman. Kalau pada masa dahulu orang-orang yang telah beriman bersama dengan Rasul disebut dengan para sahabat. Jadi Allah memerintahkan Rasulullah supaya bersabar bersama dengan para sahabat. Kemudian juga di ayat yang ke-29 perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, yaitu supaya Rasulullah terus menyampaikan kebenaran yang baginda terima dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada manusia. Nah, apabila manusia yang ada di hadapan itu adalah yang masih belum beriman, kemudian disampaikan kepada mereka tentang kebenaran, maka terpulang kepada mereka lah nanti, yaitu apakah mereka akan beriman setelah disampaikan kebenaran kepada mereka, ataukah mereka tetap dalam kekufuran. Nah, pilihan mereka. Tetapi apabila mereka memilih menolak kebenaran, tetap juga di dalam kekufuran, maka ancaman Allah, maka Allah menyampaikan peringatan dalam ayat yang ke-29, yaitu tentang api neraka sebagai tempat yang disediakan untuk orang-orang yang menolak kebenaran, yaitu mereka akan disiksa dengan api neraka. Apa saja yang mereka dapatkan di dalam neraka itu adalah siksaan. Mereka haus. Orang yang haus memerlukan apa? Minuman. Diberi minuman, tapi minuman itu berupa cairan besi yang panas, mendidih, yang apabila mereka minum, kalau minum itu dimasukkan ke mana air? Ke mulut. Tetapi yang terbakar adalah wajah mereka keseluruhannya, begitu panasnya. Jadi bukan lidahnya saja yang meletup, enggak, tapi wajahnya itu hangus, terbakar. Kemudian mereka di dalam neraka
diliputi oleh atau didindingi oleh dinding-dinding tebal, yang di dalam hadis Rasulullah disebutkan dinding neraka itu ada 4. Jadi mereka tidak bisa lari kemana-mana, karena dari 4 penjuru itu mereka telah tertutup, diliputi oleh dinding neraka, yang di dalam hadis Nabi disebutkan lisuradiqin nar arba'atu judur, ada 4 dinding neraka itu, yang setiap dinding itu berapa tebalnya, ketebalan dinding itu. Kalau dinding pagar kita berapa tebalnya? 20 cm. Nah, kalau dinding api neraka itu berapa tebalnya? Tebalnya adalah kisafu kulli jidarin nar masiratu arba'ina sanah. Untuk menembusi satu dinding api neraka itu berjalan selama 40 tahun. Satu dindingnya. Jadi berapa tebalnya itu? Kalau kita berjalan selama 40 tahun, kira-kira dari mana ke mana? Nah, mengapa disampaikan seperti itu? Untuk peringatan, jangan sampai menolak kebenaran. Nah, inilah dia yang akan kita bahaskan bersama dari 2 ayat yang kita pelajari, yaitu perintah Allah kepada Rasulullah supaya bersabar dengan orang-orang yang telah beriman. Satu lagi adalah perintah Allah kepada Rasulullah supaya menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang sudah beriman, sebagai peringatan, sebagai mereka tetap dalam keimanan, dan kepada yang belum beriman, nah maka mereka akan memilih untuk beriman, kebaikannya kembali kepada diri mereka. Tapi mereka memilih tetap dalam kekufuran, neraka disediakan untuk mereka. Inilah muqaddimah dari 2 ayat yang akan kita pelajari. Namun sebagaimana biasa, kita akan membaca dan menerjemahkan ayat terlebih dahulu. Tujuannya supaya dengan membaca kita mendapatkan pahala dari setiap huruf. Kita dapat 10 pahala. Pahala itu kita harapkan untuk kita mendapatkan balasan, dan harapan kita balasan kebaikan yang kita terima dengan membaca Quran, yaitu fikiran kita dijernihkan, kemudian akal kita dicerdaskan, sehingga ketika kita memahami ayat, mudah memahami ayat. Kemudian mudah-mudahan Allah tambahkan iman, ini kebaikan ya. Dari ayat yang kita baca, Allah tambahkan lagi iman, sehingga bertambah keyakinan kita kepada firman-firman Allah, dan harapan juga tumbuh pula cinta kita kepada Al-Quran, sehingga kita suka, senang, dan tetap bersemangat membaca dan mempelajari Al-Quran, sehingga dengan demikian kita menjadi hamba yang terbaik. Sebaik-baik hamba itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Dan mudah-mudahan juga balasan kebaikan dari Al-Quran yang kita baca itu adalah kita diberi kekuatan badan kita disehatkan, sehingga kita berpeluang maksimal untuk melakukan ketaatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita berharap mudah-mudahan balasan kebaikan itu berupa mudahnya kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dari Al-Quran. Kemudian juga kita berharapkan balasan kebaikan itu adalah berupa istiqamah. Istiqamah tetap pendirian. Ada orang yang bersemangat mempelajari Al-Quran ini pada masa tertentu saja, di bulan Ramadan saja. Nah, lewat Ramadan Quran tinggal. Atau ketika pergi umroh, di tanah suci Mekah, Madinah, iktikaf membaca Quran sepanjang hari sampai malam. Balik ke tanah air, tak ada lagi menyentuh Al-Quran. Nah, jadi kita pun berharap mudah-mudahan balasan kebaikan yang Allah berikan itu berupa istiqamah. Istiqamah itu tetap pendirian. Dalam keadaan bagaimanapun bersama Quran. Sehat bersama Al-Quran, sakit pun bersama Al-Quran. Dalam keadaan lapang kita bersama Quran, dalam keadaan sesibuk apapun
kita tetap juga bersama Al-Quran. Tak sempat kita membaca, mendengar. Nah, umpamanya ketika kita mengendarai kendaraan, umpamanya tak bisa kita membacanya, macam mana membuka mushaf? Kita sedang memandu kereta, menyetir mobil, maka kita dengar tilawah Al-Quran dari radio, dari kaset umpamanya, maka tetap kita bersama dengan Al-Quran. Nah, ini apabila Allah berikan kepada kita istiqamah, dan mudah-mudahan insya Allah bersama dengan Al-Quran yang istimewa, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang istimewa. Karena setiap yang berkaitan dengan Al-Quran yang istimewa, maka menjadi istimewa. Umpamanya malam diturunkannya Al-Quran, malam itu menjadi malam yang istimewa, Lailatul Qadar. Tempat diturunkan Al-Quran menjadi tempat yang istimewa, Mekah dan Madinah. Kemudian apalagi yang lain, malaikat yang membawa Al-Quran itu dari sisi Allah kepada Nabi Muhammad, Rasul yang diutus, menjadi Rasul, menjadi utusan Allah. Malaikat itu menjadi utusan Allah yang istimewa, Malaikat Jibril. Kemudian makhluk yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya kembali menjadi yang istimewa. Nah, jadi bersama dengan yang istimewa akan membuat kita menjadi istimewa, melayakkan kita untuk mendapatkan keistimewaan dari sisi Allah. Keistimewaan itu berupa apa? Itu terserah kepada Allah Ta'ala. Nah, yang penting sekarang ini kita berusaha sekuat tenaga untuk bersama dengan yang istimewa, dengan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran, satu-satunya kitab suci yang terpelihara, terjaga sampai akhir zaman, Al-Quran inilah. Taurat dulu pernah diturunkan, bisa dirubah oleh manusia. Zabur, Injil pernah dahulu diturunkan, bisa dirubah oleh manusia. Tapi Al-Quran yang telah diturunkan dari masa Rasulullah sampai hari ini, satu huruf pun tak bisa dirubah oleh manusia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai mukaddimah, agak panjang sedikit mukaddimah kita ini, karena ayat yang kita pelajari ini tak begitu susah. Karena ayat ini berkaitan dengan nasihat sebenarnya. Nasihat dan juga peringatan. Nah, nasihat supaya kita tetap di dalam kebaikan, kemudian nasihat, peringatan supaya kita tetap di dalam kebaikan. Nah, dua-duanya itu. Nasihat isinya ada berita yang menggembirakan kita, yang menyenangkan kita, yaitu kita akan mendapatkan imbalan atau balasan yang tidak terbatas. Itu menggembirakan kita. Tapi kalau peringatan atau ancaman, itu yang menakutkan kita. Kita digembirakan apabila disebutkan tentang surga yang penuh dengan kesenangan, tapi akan menakutkan kita kalau disebut tentang neraka. Nah, ayat Al-Quran itu redaksinya itu seperti itu. Nah, di ayat yang pertama itu Allah menerangkan tentang apa yang akan menggembirakan kita, yaitu dengan bersabar, maka nanti akan mendapatkan balasan tanpa hisab. Siapa yang bersabar akan mendapatkan balasan tidak terkira, tak ada hingganya. Kemudian siapa yang tidak menerima kebenaran, itu ancaman, peringatan, maka api neraka yang menyala-nyala, yang ditutup dengan benteng, yang ditutup dengan dinding yang tebal. Nah, itu sebagai tempat kediaman. Nah, di ujung ayat itu wasaat murtafaqa, itulah dia neraka seburuk-buruk tempat kediaman. Maka menjadi peringatan yang menakutkan. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari dan kita akan baca dan terjemahkan terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir, dan bersabarlah. Nah, perintah dari Allah kepada Rasulullah, dan bersabarlah kamu wahai Muhammad, nafsaka, bersabar dirimu. Maknanya kalau bersabar itu maknanya menahan, bersabarlah dengan menahan dirimu. Nah, menahan dirimu maksudnya lagi menahan hawa nafsumu. Ma'alladzina, untuk bersama dengan orang-orang yang yad'una, menyeru rabbahum, Tuhan mereka, bil ghadati, di waktu pagi, wal ashiyyi, dan di waktu petang, di waktu sore. Yuriduna, mereka itu menginginkan wajhahu, wajah Allah. Yang dimasukkan dengan wajah Allah ini keridhaan Allah. Mereka menginginkan keridhaan Allah. Wala ta'du, dan janganlah kamu berpaling, ainaka, pandanganmu, janganlah kamu memalingkan pandanganmu, anhum, dari mereka. Artinya jangan berpaling meninggalkan mereka, jangan. Turidu, karena kamu menginginkan zinatal hayatid dunya, zinata, perhiasan, al hayatid dunya, kehidupan dunia. Jangan karena inginkan perhiasan kehidupan dunia kamu meninggalkan orang-orang yang menyeru Allah pagi dan petang. Jangan sampai. Ini ayat ini berkaitan dengan apa ini? Nanti kita akan sebut di antara sebab turun ayat. Wala tuti', dan jangan kamu patuhi wahai Muhammad, man, siapa yang aghfalna, kami lalaikan, qalbahu, hatinya, an dzikrina, dari mengingat kami. Jangan kamu patuh pada orang itu, tapi bersamalah kamu dengan orang-orang yang menyeru Allah pagi dan petang. Wattaba'a hawahu, dan jangan kamu patuh kepada orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa kana, dan adalah dia itu, amruhu, keadaannya, furuta, melampaui batas. Melampaui batas bermakna celaka. Jangan patuh kepada orang yang akan celaka, karena orang itu mengikuti kehendak hawa nafsunya. Kita baca dari awal ayat. Dan bersabarlah kamu wahai Muhammad dengan menahan kehendak hawa nafsumu, untuk bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pagi dan petang, yang mana mereka itu mengharapkan keridhaan Allah. Dan janganlah pandanganmu berpaling dari mereka, dan janganlah pandanganmu berpaling dari mereka atau meninggalkan mereka, dikarenakan kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu patuh kepada orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya, dan adalah dia itu keadaannya melampaui batas. Ayat berikutnya, wa qulil haqqu, wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, al haqqu, kebenaran itu, mir rabbikum, dari Tuhan mereka, dari Tuhanmu. Dan katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman, maka siapa yang syaa, berkehendak, falyu'min, maka berkehendak untuk beriman, maka silahkan dia beriman. Waman syaa, dan barang siapa yang berkehendak untuk kafir, falyakfur, maka
kufurlah. Inna, sesungguhnya, a'tadna, kami menyediakan, lidzalimina, bagi orang-orang yang zalim itu, naran, api neraka. Ahata, yang api neraka itu meliputi, bihim, terhadap mereka, meliputi mereka, suradikuha, dinding-dindingnya. Maknanya dinding-dindingnya meliputi mereka. Tadi berapa ketebalan dindingnya itu? Perjalanan 40 tahun. Nah, itulah tebalnya dinding. Jadi bukan panjat dinding kemudian lompat sebelah sampai, enggak. Jadi tebalnya itu tebal sekali. Berarti dalam api neraka itu luas sekali, dan tak ada siapa yang bisa keluar dari api neraka itu. Wa'i, dan apabila yastaghisu, mereka meminta minum. Berarti kalau mereka meminta minum bermakna keadaan mereka bagaimana? Haus, karena mereka dibakar oleh api panas. Dan jika mereka meminta minum, yughasu, mereka diberi minum, bima'in, dengan air juga minumannya, kalmuhli, tapi seperti besi yang mendidih. Kalau mendidih itu panasnya berapa? Kalau besi mendidih pada panas berapa? Allahu Akbar. Kalau air mendidih pada panas berapa? Maka mana yang lebih panas? Air mendidih atau besi mendidih? Di sini disebut kalmuhli, seperti besi mendidih. Yashwi, menghanguskan, al-wujuh, wajah. Menghanguskan wajah. Kalau hangus bermakna masih tersisa kulit itu. Enggak, hangus. Apa kata lain dari hangus? Gosong. Gosong. Habis dah. Seperti kayu kalau sudah hangus, dah jadi debu dia. Tetapi di dalam neraka itu setiap kali hangus kulit itu akan diganti dengan kulit yang lain. Baik. Ini hanya untuk menjelaskan saja ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Bi'sa syarab, itulah dia seburuk-buruk minuman. Tak ada lagi minuman yang lebih buruk dari itu dalam api neraka. Tapi ada lagi nanti dijelaskan itu dari sisi panasnya ya. Nanti ada lagi dari sisi busuknya. Busuknya seperti apa? Nanah ya, tapi tidak disebutkan dalam ayat ini. Ayat ini dari sisi panasnya yang disebutkan, kalmuhli, seperti besi yang yang mendidih, besi yang mendidih, mencair ya. Dia mencair. Kemudian ada lagi nanti minuman itu panas, busuk, masuk ke dalam perut, memotong-motong usus. Bermakna minuman itu tajam ya. Karena kalau disebut memotong-motong, waqatta'a am'a'ahum, memotong-motong usus mereka, bermakna minuman itu minuman yang tajam. Wasa'at murtafaqa, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman. Ya, sebenarnya nanti di hari akhirat dua saja tempat orang-orang beriman, surga, dan tempat orang-orang kafir, neraka. Dua saja tempat. Disebut seburuk-buruk tempat kediaman karena untuk menerangkan siksa, derita, azab yang diberlakukan di dalam itu amatlah dahsyat sekali. Maka dibuatlah penyampaiannya dalam bentuk seburuk-buruk tempat kediaman. Kita baca dari pangkal ayat. Dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka barang siapa yang berkehendak untuk beriman, maka berimanlah, dan barang siapa yang berkehendak untuk kafir, maka kafirlah. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang
dinding-dindingnya itu meliputi mereka, dan jika mereka meminta minum, mereka akan diberi minuman berupa air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka mereka. Itulah seburuk-buruk minuman, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman. Jadi dari dua ayat yang kita akan pelajari ini, melalui terjemahan tadi, dapatlah kita ketahui bahwasanya dua ayat ini menerangkan tentang dua perintah Allah kepada Rasulullah. Perintah yang pertama khusus kepada Rasulullah berkaitan dengan orang-orang beriman, yaitu supaya bersabar dengan orang-orang beriman. Dan satu lagi perintah Allah kepada Rasulullah kepada orang-orang kafir, sampaikan kebenaran itu kepada orang-orang kafir. Nanti terserah mereka lah setelah disampaikan kebenaran itu, apabila mereka mau beriman, maka kebaikannya kembali kepada mereka. Kalau mereka tetap kekufuran, mereka sendiri yang menanggung akibatnya, yaitu menanggung siksaan di dalam api neraka, yang bentuk siksaan itu amat dahsyat sekali. Di antaranya adalah minuman-minuman yang sangat panas sekali. Kemudian mereka tidak akan pernah keluar dari dalam neraka itu selama-lamanya, dan tidak akan pernah berhasil untuk keluar. Ada keinginan mau keluar? Ada. Mereka bergerak dari tengah neraka sampai ke tepi neraka. Tapi setiap kali mereka sampai ke tepi neraka, mereka akan dikembalikan lagi ke tengah neraka itu. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Nah, inilah tafsir ringkas sebelum kita masuk ke tafsir yang lebih terperinci. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir yang lebih panjang, yaitu penjelasan yang lebih panjang. Harapan kita adalah supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat. Ayat yang ke-28 diawali dengan perintah Allah kepada Rasulullah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabarlah kamu wahai Muhammad, yaitu dengan menahan kehendak hawa nafsumu, yaitu bersabar untuk bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pagi dan petang. Siapa yang menyeru Allah pagi dan petang? Para sahabat. Ada para sahabat itu malah mereka itu mengurung diri atau menahan diri untuk di dalam masjid saja, tak mau kemana-mana. Mereka ini disebut sebagai ahlus suffah. Sampai dikatakan bahwasanya mereka ini mengikat diri mereka di masjid. Makna mengikat ini, mereka tak mau keluar-keluar masjid. Lalu makan minum mereka gimana kalau mereka tak keluar ke masjid? Jadi ada sahabat yang lain yang menghantarkan makanan untuk mereka. Nah, wahai Muhammad, bersama dengan orang-orang yang seperti itu, yaitu orang yang menyeru Allah pagi dan petang. Tetapi yang menyeru Allah pagi dan petang jangan difahami yang hanya di masjid saja, ya. Apa sebab? Sebab yang menyeru Allah pagi dan petang, yang mengingat Allah pagi dan petang, maksudnya juga adalah orang yang senantiasa hatinya itu bersambung dengan Allah, meskipun tidak di masjid. Umpamanya sambil berdagang di pasar, tapi hatinya itu bersambung dengan Allah di masjid. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang juga menyeru Allah pagi dan petang. Umpamanya lagi, mereka adalah orang yang ke sawah, umpamanya mencangkul sawah, sibuk dengan sawah yang dia kelola, dengan tanam-tanaman yang dia tanam, dia siram, kemudian dia panen, tetapi hati mereka itu tetap bersambung kepada Allah. Karena di dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya siapa orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam adalah orang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan berdiri, kemudian duduk dan berbaring. Nah, dia berdiri, duduk dan berbaring, manusia itu salah satu dari yang tiga itu. Kalau tidak berdiri, duduk. Kalau tidak duduk, berbaring. Sekarang kita dalam keadaan sekarang duduk, tapi sebentar lagi berdiri, sebentar lagi sampai di rumah
berbaring. Maka tiga keadaan ini. Disebut tiga keadaan ini karena manusia tidak bisa lepas dari yang tiga ini. Maka maksudnya adalah manusia yang senantiasa menjalin hubungan dengan Allah. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, mana setiap saat. Kemudian mengapa disebut sini pagi dan petang? Jangan difahami bahwasanya mereka itu menyeru Allah itu pagi saja, tengah hari tidak umpamanya. Petang, kemudian malam tidak, bukan begitu. Maksud ayat ini ketika disebut pagi petang, Allah menyebut dua dari bahagian waktu itu sebagai mewakili waktu secara keseluruhan. Itu makna tafsirnya. Jadi ketika kita belajar tafsir itu mesti sampai ke situ penjelasannya. Sama seperti umpamanya seseorang itu menampakkan wajahnya umpamanya. Boleh jadi maksudnya itu adalah menampakkan dirinya. Nah, karena wajah itu sebagai mewakili diri. Sama seperti kita umpamanya di paspor kita. Di paspor kita itu foto tubuh kita semuanya. Dari kepala sampai kaki. Nah, foto satu bahagian saja dari tubuh kita ini, yaitu wajah. Nah, wajah itu sebagai mewakili satu tubuh kita. Jadi ketika Allah menyebut pagi petang, mereka menyeru Allah pagi petang, maksudnya adalah menyeru Allah sepanjang waktu. Wahai Muhammad, bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Allah sepanjang waktu. Ini ayatnya apa sebab turun ayat ini? Para sahabat, apabila kita sebut tadi yang menahan diri di masjid, maka mereka sibuk dengan beribadah di masjid, kadang-kadang tidak lagi melihat diri mereka. Nah, biasanya orang yang memakai pakaian yang bagus, ini biasanya yang banyak bergerak di luar, umpamanya menghadapi tamu, umpamanya, maka dia akan memakai pakaian untuk menyambut tetamu dengan pakaian yang terbaik. Tapi kalau mereka menahan diri di masjid, sibuk dengan zikir, baca Quran, maka pakaian mereka itu apa adanya. Bahkan pakaian itu pun dah lusuh. Nah, sudah lusuh. Ada di antara orang kafir itu menyampaikan kepada Rasulullah. Nah, di dalam riwayat tafsir disebutkan ada yang bernama Uyainah, orang kafir, tapi dia dari kalangan orang yang berada, orang yang berpenampilan megah, mewah. Nah, mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kami mau masuk Islam, tapi kami tak mau disatu majliskan dengan orang-orang yang pakaiannya lusuh-lusuh itu, yang miskin itu. Buatkan untuk kami majlis sendiri dan mereka majlis yang lain lagi, tapi jangan kumpulkan kami bersama dengan mereka, malu kami. Nah, itu perkataan orang-orang kafir itu. Kemudian turunlah ayat ini, wahai Muhammad, bersabarlah kamu bersama dengan orang, artinya kamu itu jangan ikutkan apa yang mereka inginkan, kemudian kamu meninggalkan orang-orang yang menyeru Allah pagi dan petang itu. Jadi yang menjadi perhatianmu wahai Muhammad adalah kedudukan mereka di hadapan Allah, karena mereka menjalin hubungan dengan Allah. Itu yang menjadi perhatianmu, bukan pakaian mereka. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk rupa luaran manusia, tidak. Yang Allah lihat adalah hati yang di dalam dada. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupamu, penampilanmu, tidak, tapi melihat kepada hatimu. Maknanya hati itu adalah iman, takwa yang ada dalam hatimu. Maka Allah memerintahkan Rasul untuk bersama dengan orang yang beriman, yang bertakwa, yang menyeru Allah pagi dan petang itu. Jangan sampai meninggalkan mereka hanya karena permintaan orang kafir itu. Nah, ini ayat ini akan lebih mudah difahami melalui sebab turun ayat
seperti yang kita sebutkan tadi. Dan bersabarlah kamu wahai Muhammad bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan petang, yang mana mereka itu mengharapkan keridhaan Allah. Nah, kamu bersama dengan mereka itu wahai Muhammad, jangan sampai kamu mengikuti kehendak orang-orang yang bermewahan, yang masih di dalam kekufuran, yang apabila begitu penawaran mereka, jadi mereka menawarkan kepada Rasulullah, kami baru mau wahai Muhammad beriman kepada apa yang kamu sampaikan, tapi dengan syarat kami punya majlis khusus sendiri. Bermakna mereka masih lagi beriman tetapi ikut keinginan. Nah, beriman itu tidak boleh ikut keinginan, ikut hawa nafsu. Kalau beriman, beriman tanpa syarat. Nah, biasanya yang beriman tanpa syarat itu tidak lagi memiliki kesombongan dalam hati. Tadi orang yang meminta kepada Rasul itu masih ada kesombongan atau tidak? Kalau seperti itu bahasanya, ya masih, yaitu mereka tidak mau bersama dengan yang mereka anggap sebagai kelas rendah, hanya disebabkan karena penampilan. Nah, karena penampilan ini nanti disebut dengan perkataan zinatal hayatid dunya, perhiasan hidup dunia. Nah, di antara perhiasan hidup dunia itu apa? Pakaian yang dipakai. Perhiasan hidup dunia itu kendaraan yang digunakan. Perhiasan hidup dunia itu rumah kediaman. Perhiasan hidup dunia itu ya sawah ladang yang dimiliki. Nah, maka sambungan ayat, wala ta'du ainaka anhum, jangan kamu berpaling dari mereka wahai Muhammad, dari orang-orang yang menyeru Allah pagi dan petang itu, turidu zinatal hayatid dunya, karena kamu menginginkan perhiasan hidup dunia. Perhiasan hidup dunia yaitu bersama dengan orang-orang yang kaya raya itu. Biasanya kalau bersama dengan orang yang kaya raya, kalau duduk makan bersama, apa makanannya? Kalau duduk bersama dengan orang-orang yang miskin, apa makanan mereka? Makanan pun tak ada. Bahkan kita pula lagi memberi makan mereka. Nah, maka wahai Muhammad, jangan karena kamu mengharapkan perhiasan dunia untuk bersama dengan orang-orang yang kaya raya itu, kamu meninggalkan orang-orang yang miskin. Karena sebenarnya kemiskinan itu bukanlah kehinaan, dan orang yang kaya itu bukanlah itu satu kemuliaan. Karena kemuliaan dan kehinaan itu adalah berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah, menyeru Allah pagi dan petang, mereka itulah orang-orang mulia. Tetapi apabila lalai hati itu dari mengingat Allah, maka mereka itulah orang-orang yang hina. Bagaimana sampai hati itu lalai mengingat Allah, sementara setiap saat yang diterima itu adalah nikmat Allah. Nah, maka kalau ada orang yang lalai dari mengingat Allah, padahal yang mereka terima setiap saat itu adalah nikmat Allah, maka adalah orang yang hina, yaitu orang yang tidak, kalau bahasa kita sekarang ini sesama manusia, tidak membalas jasa. Nah, orang lain yang memberikan bantuan kepadanya tapi tidak mengingat orang yang memberi bantuannya itu, seakan-akan yang dia terima itu dari dirinya sendiri. Nah, itu sama seperti kacang lupa kulitnya. Ada kacang lupa kulitnya? Mana ada kacang lupa kulitnya? Tidak. Cuma diberi buat andaian seperti itu. Karena tanpa kulit itu jadi kacang itu. Tidak. Kacang itu dalam kulit itu. Nampak dia seperti lupa kulitnya itu. Ketika manusia membukanya, kemudian isinya diambil, kulitnya, disitulah muncul peribahasa itu. Setelah dapat nikmat dari Allah, Allah ditinggalkan, Allah dilupakan. Maka sambungan ayat, wala tuti', dan jangan kamu patuh atau tunduk kepada man aghfalna qalbahu an dzikrina, orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Jadi ada berapa kumpulan manusia di hadapan Rasulullah? Ada dua. Ada kumpulan orang-orang yang mengingat Allah pagi dan petang, dan ada kumpulan orang yang dilalaikan hati mereka itu dari mengingat Allah.
Yang dilalaikan bermakna orang yang sibuk dengan dunia. Apa makna lalai itu? Kalau disebut kata lalai bermakna ada dua perkara, yang mana satu perkara itu ditinggalkan disebabkan karena yang satu lagi. Umpamanya sekarang ini kita mengikuti pengajian. Ini yang kita dengar ini adalah pengajian. Nah, kemudian dalam waktu yang sama pula, telepon masuk, kemudian dia pun menjawab telepon. Dalam pengajian ini dia jawab telepon. Kira-kira dia bisa dengar lagi tak pengajian itu? Tidak. Maka perbuatannya mendengar atau menjawab telepon itu telah melalaikan dari mendengarkan pengajian. Itu melalaikan. Umpamanya kita ini berjalan untuk sampai ke tujuan. Umpamanya ke mana? Ke rumah orang tua kita. Kita mau mengunjungi orang tua. Berapa jauh dari rumah kita ke rumah orang tua? Katakanlah 5 km saja. Tetapi jalan menuju rumah orang tua itu di kiri kanannya banyak yang melalaikan. Ada pasar umpamanya, ada orang jualan di tepi. Ini sedap juga ini. Ada teman yang kita lihat dalam perjalanan itu. Kemudian di dalam kendaraan itu pula ada pula keluarga umpamanya, yang kesemua itu bisa melalaikan kita. Umpamanya pasar yang di tepi jalan, nampak ingin beli sesuatu lah, akhirnya dia turun dari kendaraannya, singgah ke pasar itu, sampai waktu udah dekat mau zuhur, lupa tujuan. Tadi tujuan kemana tadi? Ke rumah orang tua. Lupa karena dia sibuk beli barang, lupa. Jumpa dengan kawan, lupa. Sudah masuk waktu zuhur. Akhirnya ke masjid lah. Tak jadi sampai ke rumah orang tua, ke masjid. Setelah ke masjid, jumpa pula dengan kawan di masjid. Dah cerita, bawa pula makan, sampai pula zuhur, bersembang, bercakap. Kemudian setelah asar, ada saja kegiatan yang lain, sibuk pula. 1 hari berlalu, tak sampai rumah orang tua. 2 hari berlalu, tak sampai juga. Padahal di kota yang sama, hanya 5 km. Satu di Panam, satu di mana satu lagi? Tak jauh, masih satu kota. Tak sampai. Orang yang seperti ini adalah orang yang dilalaikan. Jadi kalau disebut kata lalai ada 2, yaitu yang melalaikan dan yang dilalaikan. Yang melalaikan, yang dilalaikan. Yang dilalaikan apa? Al-Quran yang ada di depan. Yang melalaikan apa? Itu handphone yang dilihat tuh. Dia bukan lihat ke Quran lagi, dia lihat handphone, sibuk dia membalas pesan, SMS. Yang melalaikan, itu dia. Yang dilalaikan, jadi ada 2. Kalau kita jumpa kata lalai, ada 2. Orang yang kami lalaikan hati mereka dari mengingat kami, bermakna yang dilalaikan apa? Allah. Yang melalaikan apa? Selain Allah. Itu dia. Karena yang berharga itu hanya Allah Ta'ala. Selain Allah itu makhluk ciptaan Allah. Maka jangan sampai yang selain Allah itu, siapapun selain Allah, melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah masuk waktu sholat, mestinya mengingat Allah, yaitu sholat. Tapi banyak yang melalaikan manusia dari mengerjakan sholat. Sampailah waktu sholat itu berlalu, Allah, belum sholat zuhur saya lagi. Kapan baru teringat? Setelah azan asar. Baru teringat. Kalau di ujung waktu masih bisa lah, di ujung waktu sholat, selamatlah. 2 rakaat zuhurnya itu di waktu zuhur, 2 rakaatnya di waktu asar. Karena dia sudah masuk ke waktu asar, dan di ujung-ujung waktu sekali. Ini orang seperti ini orang yang
lalai. Maka Allah ancam nih orang yang lalai ini. Yang lalai sampai tak solat di waktu solat yang telah ditentukan, maka api neraka. Di mana tempatnya? Sakar. Ma salakakum fi sakar? Lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakar ini? Maka penghuni neraka itu menjawab, karena dulu kami ketika di dunia tak termasuk ke dalam golongan orang yang salat, karena kami lalai, sibuk rapat, entah apa yang dirapatkan. Rapat tentang dunia, tentang makhluk ini, tentang entah apalah, entah kekayaan lah, entah apalah. Akhirnya lupa dari mengingat Allah. Man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Ini sambungannya. Jangan kamu patuh kepada orang yang kami lalaikan hati mereka dari mengingat kami, dan dia pula mengikuti hawa nafsunya. Jangan patuh kepada orang yang mengikuti hawa nafsu. Kita ini mengikuti bukan hawa nafsu, mengikuti petunjuk Allah, mengikuti kehendak Allah, bukan mengikuti kehendak hawa nafsu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itu penjelasannya, sampai di situ baru kita mudah faham. Jadi ada kehendak kita yang sama dengan kehendak Allah, itu pada hakikatnya kita mengikuti kehendak Allah. Tapi apabila ada kehendak kita yang bertentangan dengan kehendak Allah, itu yang disebut dengan kehendak hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu menyuruh kita untuk melakukan keburukan. Inna nafsa la ammaratum bisu, mengikuti kehendak hawa nafsu. Jangan patuh kepada orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu. Umpamanya orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu itu orang yang menyimpang dari syariat, kemudian menghalalkan segala cara, melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Maka jangan patuh. Biar saya bantu Bapak. Bapak mau apa? Mau kendaraan ini dengan cepat, biar saya bantu. Nah, sekarang ini bisa kita cairkan uangnya, tapi bunganya 4% Pak ya. Nah, maka jangan patuh kepada orang yang seperti itu, karena orang yang seperti itu menawarkan riba yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jangan patuh kepada orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta, dan adalah keadaan orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu itu furuta. Tadi furuta kita terjemahkan apa? Melampaui batas, karena melampaui batas yang telah disyariatkan, yang ditetapkan. Tapi ada juga ulama tafsir menyebutkan makna furuta itu adalah halaka. Halaka maknanya celaka, yang keadaannya itu celaka. Mengikuti orang yang keadaannya celaka, maka kita pun akan celaka. Maka ikuti orang yang selamat, maka kita pun akan selamat. Maka terserah manusia. Manusia diberi oleh Allah untuk memilih. Inilah dia ujian itu. Ujian hidup di dunia itu memilih itu. Kita ini tidak dipaksa di dunia ini. Maka dalam hidup itu tak ada paksaan sebenarnya. Dalam hidup itu adalah pilihan. Tetapi dalam pilihan itu, apabila benar dalam memilih, berhasillah, beruntunglah. Tapi kalau salah dalam memilih, merugilah, celakalah. Jadi hidup ini memilih. Mau ke masjid, silakan, boleh milih. Mau ke tempat maksiat, ada tak tempat maksiat malam begini nih? Nah, ada. Kita disuruh memilih. Ada halangan untuk pergi sana? Tak ada. Bahkan melambai-lambai dia, dan apa, lampunya berkedap-kedip, berwarna-warni, menarik hati. Nah, jalan ke sini ini bukan 1-2 tempat, banyak tempat yang seperti itu. Bagaimana? Singgah atau lanjut sampai? Terserahlah. Nah, ada paksaan sampai sini? Tak ada. La ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam beragama.
Tapi ingat, salah memilih, tanggung akibatnya. Maka hidup itu adalah pilihan. Pilihan itu adalah ujian. Nah, hidup itu adalah ujian. Kapan nanti lagi tak ada pilihan? Nah, kalau mati tak ada pilihan lagi. Pilihan itu sekarang inilah. Selagi kita masih hidup di dunia ini, maka diberi pilihan. Kalau sudah masuk ke dalam kubur, tak ada pilihan lagi. Maka selamanya akan menerima balasan. Saya mau, tak ada mau-mau lagi kalau sudah meninggal dunia itu. Sudah terima sajalah apa yang ditetapkan oleh Allah. Kalau sekarang ini saya mau ke masjid, nah dapatlah. Sampai gitu. Yang penting sekarang ini adalah kita siapkan ada program di masjid sehingga ada sebab untuk pergi ke masjid. Tak juga mau ke masjid, terserah. Ini ayat berikutnya, yaitu wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah kebenaran itu kepada mereka wahai Muhammad, al haqqu mir rabbikum, kebenaran itu dari Tuhanmu. Maksudnya apa? Maksudnya kebenaran yang kusampaikan ini wahai manusia bukan dari diriku. Aku ini hanya sebagai menyampaikannya saja. Aku menerimanya dari Allah, kemudian kusampaikan kepadamu. Maka kebenaran yang kusampaikan ini adalah dari Tuhanmu wahai manusia. Maka jangan lihat aku, tetapi lihatlah Allah yang menurunkan kebenaran ini. Maka terserahlah kepadamu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang ingin untuk beriman, berimanlah. Barang siapa yang ingin kufur, maka kufurlah. Jangan salah paham ayat ini ya. Ada yang salah paham ayat ini, tapi itu karena akalnya yang pendek. Yaitu bermakna Allah menyuruh juga kita untuk beriman boleh, untuk kafir pun boleh. Oh, bukan begitu maksudnya. Karena tadi kita sebut barang siapa yang ingin untuk beriman, berimanlah. Barang siapa yang ingin kafir, kafirlah. Berarti Allah perbolehkan juga kita untuk kafir. Bukan begitu. Itu yang sumbunya pendek. Jadi tak nampak olehnya kebenaran itu. Orang yang memahami gaya bahasa, maksud ayat ini sebenarnya adalah semua sudah jelas, semua sudah terang dan mudah untuk difahami, maka silakan memilih. Nah, itu maksudnya. Sama dengan anak kita lah, sudah kita jelaskan sejelas-jelasnya bahwasanya menyambung pendidikan itu baik untuk diri dia, untuk masa depan dia, supaya senang dia di kemudian hari. Nah, kemudian sudah kita siapkan juga dana untuk dia kuliah, untuk dia melanjutkan pendidikan. Nah, tapi anak ini nampaknya dia mungkin mau bermain-main, mau bersenang-senang, maka akhirnya kita mengatakan, sudahlah, kalau mau kuliah, kuliahlah. Kalau tak mau kuliah, terserahlah. Bukan bermakna bolehlah saya tak kuliah ini. Bukan begitu. Maknanya orang tua itu sudah begitu jelas, sudah begitu terang, maka apabila salah juga lagi memilih, maka kesalahan itu adalah pada yang memilih itu, anak itu. Kalau manusia itu. Karena Allah sudah begitu jelas menyampaikan kebenaran. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfir. Kalau sudah begitu jelas kebenaran itu, kemudian tetap juga memilih kekufuran, maka orang yang seperti itu disebut orang yang zalim. Maka kata berikutnya muncul, inna a'tadna lizzalimin. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu. Mengapa muncul kata zalim? Karena sebelumnya sudah diterangkan, kebenaran sudah begitu jelas. Tahu dia yang menguntungkan itu menguntungkan, yang baik itu baik, tapi dia pilih juga yang merugikan, yang buruk. Bermakna orang yang seperti itu adalah orang yang zalim. Orang yang zalim, orang yang menganiaya. Menganiaya siapa? Menganiaya diri sendiri. Apa sebab? Sebab dia pasti akan disiksa. Nah, disebutlah siksaan berikutnya sebagai ancaman, yaitu sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu naran, api neraka, ahata bihim suradiquha, yang dindingnya itu meliputi mereka, yaitu yang menghalang mereka sehingga mereka tak bisa keluar dari neraka itu. Yang tadi kita sebutkan
yang dindingnya itu ada 4 dinding, arba'atu judur, 4 dinding neraka itu, yang dinding itu tebalnya adalah, setiap satu dinding itu tebalnya adalah masiratu arba'ina sanah, perjalanan 40 tahun. Wa iyastaghitsu, tadi itu kaitan dengan neraka yang tidak ada siapa yang bisa keluar dari dalamnya kalau sudah masuk ke dalamnya karena dindingnya tebal. Nah, sekarang pula dalam neraka itu seperti apa? Apabila mereka meminta minum, maka akan diberi minum berupa air. Berarti kalau mereka minta minum berarti mereka haus. Nah, jadi diberi mereka minum, ya diberi minum. Ketika di dunia diberi minum, minuman itu bisa menghilangkan haus. Tetapi apabila di neraka diberi minuman, karena mereka haus, diberi minuman, tapi minuman itu tidak menghilangkan haus, malah bertambah hausnya. Sebab minuman yang diberi itu minuman yang panas, seperti diterangkanlah seperti apa. Panas yang bisa kita saksikan berupa cairan. Nah, air mendidih. Tapi ada lagi yang lebih panas dari air, besi mendidih. Nah, besi yang mendidih itulah minuman yang diberikan kepada penghuni neraka. Mereka minum juga? Ya. Mengapa mereka minum juga? Kalau mereka tahu itu panas mendidih, maka mengapa mereka minum juga? Berharap dengan minuman itu mungkin boleh jadi haus mereka hilang. Berharap, mudah-mudahan, tapi itu hanyalah harapan yang sia-sia. Harap-harap hilang hausnya, bukan. Itu adalah bahagian dari siksaan. Bahagian dari siksaan. Kalau sudah tahu ayat ini dari dunia seperti ini, bahwasanya minuman yang akan diberikan adalah minuman yang panas mendidih, nanti kalau masuk neraka masih minta minuman atau enggak? Sudah tahu minuman yang akan diberi di neraka itu minuman yang panas mendidih, sudah tahu sekarang nih. Tapi nanti ketika masih dalam neraka tuh minta juga atau enggak? Minta juga. Kalau tidak, tak sesuai dengan ayat ini. Mengapa mereka minta juga? Untuk menjalani siksaan. Jadi siksaan itu bukan hanya berupa minuman langsung diberikan begitu, enggak. Menjadi bertambah siksaan itu, yaitu ketika mereka meminta minuman itu. Kalau langsung diberi saja, kurang siksaannya itu. Tapi kalau meminta, kemudian diberi, kemudian berharap dari minuman yang diberi itu bisa menghilangkan haus, rupanya malah bukan haus yang hilang, apalagi yashwil wujuh, menghanguskan muka. Harap-harap dahaga hilang, tapi bukannya dahaga yang hilang, bukan haus yang hilang, muka pula hangus. Kalau disampaikan seperti ini ada rasa takut atau enggak? Kalau tidak ada, bermakna hati itu keras. Periksalah sendiri itu. Periksa hati kita, jangan hati orang. Hati kita bagaimana? Ada rasa takut? Alhamdulillah, berarti hati itu lembut lah itu. Tak ada rasa takut, saya biasa-biasa aja mendengar ayat macam itu, Ustaz. Bermakna hati itu keras lah itu. Itu segera pergi ke bengkel, karena berarti hati itu sudah rusak. Maka cepat diperbaiki. Bagaimana memperbaiki hati itu? Maka tambah ilmu berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dalam waktu yang sama Allah yang Maha Dahsyat pembalasannya, dan tidak ada siapa yang bisa lari dari Allah yang Maha Berkuasa. Tak ada siapa. Sekuat apapun manusia sekarang kuat, kalau Allah tarik kekuatan, habis. Karena kekuatan yang ada pada manusia dari Allah juga. La haula wala quwata
illa billah. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kemudian ujung ayat penutup dari peringatan atau ancaman ini adalah bi'sal syarab, itulah dia seburuk-buruk minuman, yaitu minuman yang panas mendidih kemudian menghanguskan muka. Wasa'at murtafaqa, di mana mereka dapatkan minuman itu? Dalam neraka, dan neraka itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Jadi dua ayat yang kita pelajari ini berkaitan dengan dua kumpulan manusia. Ada kumpulan orang-orang yang beriman, wahai Muhammad bersama mereka, dan ada kumpulan orang-orang kafir, jangan bersama mereka. Wala tuti', jangan kamu patuh bersama dengan mereka. Ikut kelompok mana? Nah, terserahlah. Itu pilihan pada kita. Jadi ada dua kelompok saya sekarang ini. Ikut grup mana? Dalam WhatsApp itu ada grup atau enggak? Ada. Ikut grup mana? Kalau masuk kelompok itu, exit lah dari situ. Apa exit itu? Keluar. Keluar dari situ. Keluar, exit grup, keluar dari grup itu. Left. Left apa left? Tinggalkanlah. Kemudian kalau berada di kumpulan orang-orang yang baik, jangan tinggalkan kumpulan itu. Bersabarlah dalam kumpulan itu. Mengapa pula bersabar? Karena kadang-kadang kita diuji dalam kumpulan itu. Kadang-kadang kita dinasehati. Tujuannya baik, kumpulan itu kan menasehati, tapi kadang-kadang dalam menasehati kurang tepat, bahasanya kurang berkenan bagi kita. Mungkin pada waktu kita dalam keadaan tidak ini, nasihat itu datang, maka kita menjadi marah umpamanya. Maka bersabarlah. Kalau sahabat kita itu tujuannya baik, meskipun caranya kurang tepat, maka bersabarlah. Tahan hawa nafsu. Jangan cepat merajuk. Kalau begitu saya keluar aja lah dari grup ini nih. Enggak, sabar ya. Sabar. Kita di sini ini juga begitu. Biasa kita duduk di tempat itu. Pokoknya tiang yang bagian kanan itu tempat kita lah. Umpamanya lah. Ini contoh mudah. Nah, ini kan orang baik-baik semua kita mengaji. Terlambatlah kita pada satu ketika. Sudah ada orang di situ umpamanya. Maka sabarlah. Ini dia yang mana sabar. Sabarlah. Yaitu jangan pula merajuk, dah ini adalah kali terakhir saya ikut pengajian ini. Itu namanya tak sabar. Ini contoh mudah. Nah, contoh mudah ini untuk mudah kita mengamalkan ayat ini dalam kehidupan kita. Saya masih banyak contoh-contoh yang lain. Mudah-mudahan insyaAllah kita dapat istiqamah di atas jalan yang benar bersama dengan orang-orang yang benar, yaitu orang-orang yang menyeru Allah pagi dan petang, yang mereka itu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.